Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita berdiri. Kita naikkan pujian yang terbaik bagi Allah kita, amin. Saatnya kami berkumpul garis syukuran bangsa. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segala syukuran bangsa, berdiri di hadapan tataannya suara. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari sama-sama kita katakan, tiba saatnya kami dari segala syukuran bangsa, berdiri di hadapan tataannya suara. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba. Pujian dan kekuatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Mari sama-sama sambil mengatakan, keselamatan yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba. Segala pujian bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak
kepadamu Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sambil angkat kedua tanganmu dan katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Biar sembah dan puji kami penuhi tatamu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu.
Sembaran puji Nuita adalah Raja. Sembaran puji Nuita kamu. Sembaran puji Nuita kamu. Sembaran puji Nuita kamu. Yesus Tuhan adalah. Mari dengan siap hati katakan sembaran puji. Yes Lord. Sembaran puji Nuita kamu. Sembaran puji. Sembaran puji Nuita kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Sampai selamanya Engkaulah Raja kami. Kau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami berikan segala pujian penyembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang layak menerima segala pujian kami. Sore ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular redung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan GPIA Sukacita Pemulihan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, saudara dalam keadaan baik, dan saya percaya saudara dalam keadaan sehat. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah memberikan korban syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap pujian kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengar firman-Mu. Tuhan, kami hamba-Mu, biarlah Roh Kudus mengurapi, sehingga setiap perkataan, setiap firman-Mu yang kami sampaikan kepada setiap umat-Mu Tuhan, menjadi berkat buat mereka semua. Dan mereka yang akan mendengar juga Tuhan urapi mereka, dan Roh Kudus bekerja sehingga mereka boleh membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, dan kita membaca di dalam Mazmur 61 ayat yang keempat. Mazmur 61 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku,
menara yang kuat terhadap musuh. Bapak Ibu Saudara, kita semua sampai kapanpun akan tetap membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Apalagi saudara, kalau kita melihat kondisi yang ada sekarang ini, benar-benar membuat semua manusia menjadi takut. Saudara, di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Saudara, rasa-rasanya kalau kita perhatikan, kita itu jauh dari rasa aman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hanya di dalam Tuhan sajalah selalu ada perlindungan, selalu ada keamanan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mempelajari perlindungan Tuhan itu meliputi apa saja. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 91 ini, saudara, perlindungan Tuhan itu meliputi apa saja. Mari kita lihat yang pertama. Di dalam Mazmur ayat yang ketiga dikatakan begini, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Bapak Ibu Saudara, dikatakan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Saudara, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang jebakan. Ini berbicara tentang perangkap-perangkap daripada iblis. Bapak Ibu Saudara, saat ini kalau kita memperhatikan, iblis, kuasa-kuasa jahat, saudara, membuat jebakan-jebakan, membuat perangkap-perangkap dengan berbagai macam cara. Tujuannya untuk menjebak, untuk merangkap setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar orang-orang yang percaya kepada Tuhan meninggalkan Tuhan dan menjadi pengikutnya. Saudara, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan dari jebakan, daripada perangkap-perangkap kuasa kegelapan. Lalu dikatakan lagi, saudara, perlindungan Tuhan meliputi apa saja, saudara? Dikatakan dari penyakit sampar yang busuk. Dari penyakit sampar yang busuk. Saudara, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang wabah. Ini berbicara tentang tulah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, wabah apa lagi yang akan bermunculan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu memberikan perlindungan dari semua wabah. Tuhan akan memberikan perlindungan dari semua tulah-tulah yang ada. Bapak Ibu Saudara, lalu dalam ayat yang kelima berkata begini, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Bapak Ibu Saudara, perlindungan Tuhan selanjutnya meliputi apa, saudara?
dikatakan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Ini berbicara tentang kengerian. Ini berbicara tentang teror. Ini berbicara tentang intimidasi. Berbicara tentang ketakutan. Berbicara tentang ancaman. Berbicara tentang kegelisahan, saudara. Saudara, lalu dikatakan lagi dalam ayat yang kelima, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Ini berbicara tentang ilmu santet, berbicara tentang okultisme. Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang-orang melakukan hal-hal ini. Apalagi Bapak Ibu Saudara, dalam dunia usaha, hal-hal yang demikian adalah sesuatu yang biasa mereka lakukan. Saudara, mereka bisa melakukan dengan cara-cara melalui ilmu-ilmu kuasa-kuasa kegelapan untuk mendapatkan hasil, ya, mengalami keberhasilan dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara melakukan dengan cara melakukan serangan-serangan, saudara, ya, yaitu dengan ilmu-ilmu okultisme, ilmu-ilmu perdukunan, saudara, ilmu-ilmu santet, saudara, ya, supaya apa? Supaya rekan-rekannya mengalami penurunan. Nah, lalu dikatakan apalagi Bapak Ibu Saudara? Dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya, engkau tak usah takut terhadap penyakit. Ya, dikatakan penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kesuraman. Ini berbicara tentang kehancuran. Ini berbicara tentang kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan memberikan perlindungan dari semuanya itu. Saudara, lalu dikatakan lagi dalam ayat yang ke-10 berkata begini, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang malapetaka, berbicara tentang kecelakaan, berbicara tentang kutuk, berbicara tentang kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dunia sekarang ini, saudara, kejahatan semakin hari semakin meningkat. Saudara, mau di kota besar, mau di kota kecil, ya, saudara, di mana-mana kejahatan semakin meningkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Tetapi kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan memberikan perlindungan dari semuanya itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya mari kita akan melihat ini yang menjadi keinginan kita. Bagaimana saudara supaya kita itu mengalami perlindungan daripada Tuhan. Mari saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-16 berkata begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah sampaikan perlindungan Tuhan itu, ya, akan kita alami. Dan kita sudah baca perlindungan apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara bisa nanti membaca ulang dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Lalu saudara, bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan? Kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Kita baca dalam ayat yang ke-14. Dalam ayat 1 dan ayat yang kedua berkata begini.
dalam Mazmur 91 ayat 1 dan ayat yang kedua di bagian pertama. Bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak ibu saudara, yang pertama bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan? Saudara, yang pertama adalah confident. Kita harus memiliki percaya diri. Artinya kita percaya bahwa kita dapat mengalahkan pekerjaan daripada kuasa-kuasa jahat. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Kita percaya Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba untuk supaya kita lebih mengerti, kita akan melihat di dalam contoh dalam kehidupan Daud. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 51 itu menceritakan pada waktu itu saudara terjadi peperangan antara orang Israel yang dipimpin oleh Raja Saul bersama orang Filistin. Saudara, Raja Saul dan orang-orang Israel dan termasuk saudara-saudara daripada Daud, pada waktu muncul seorang pendekar yang bernama Goliat, seorang pahlawan yang bernama Goliat dari orang Filistin. Saudara, Raja Saul, kakak-kakak saudara daripada Daud, bahkan seluruh orang-orang Israel, mereka bersembunyi. Mereka mengalami ketakutan ketika menghadapi Goliat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tampillah seorang Daud. Pada waktu itu Daud belum menjadi seorang raja. Dia masih seorang gembala kambing domba. Saudara, pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, saudara, Daud pada waktu itu direndahkan, Daud diremehkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Daud memiliki percaya diri bahwa dia mampu mengalahkan Goliat. Kenapa saudara? Karena Daud terlalu yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan ada di dalam hidup Daud, dan Daud dengan kuasa Tuhan, Daud dapat mengalahkan Goliat. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Daud mengalami kemenangan dari Goliat. Goliat mati Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kembali juga orang-orang yang percaya diri dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 30, itu Kaleb dan Yosua. Saudara, dalam kisah ini menceritakan Musa memerintahkan 12 pengintai. Lalu saudara, setelah 12 pengintai ini mengintai tanah Kanaan, lalu saudara 12 pengintai ini kembali menyampaikan hasilnya kepada Musa. Saudara, sebagian dari mereka, ya kecuali Kaleb dan Yosua, saudara, mereka menyampaikan kabar bahwa tanah Kanaan memang tanah yang berlimpah susu dan madu, tetapi di sana ada orang-orang yang tinggi perawakannya, ya, raksasa, orang-orang kanibal, saudara, musuh yang kuat-kuat. Itu yang disampaikan para pengintai, saudaraku, kepada Musa, ya. Lalu saudara, apa yang disampaikan Kaleb kepada apa yang disampaikan Kaleb dan Yosua kepada Musa? Saudara, mereka berkata begini, memang musuh-musuh yang ada di tanah Kanaan, di sana ada orang-orang raksasa, di sana ada orang-orang yang memakan penduduknya, artinya orang-orang kanibal, orang-orang yang kuat. Kaleb dan Yosua percaya diri. Dia percaya bahwa dia yakin dapat mengalahkan semuanya itu. Dan saudara, Kaleb Yosua berkata, kita tetap berangkat, kita tetap menuju ke tanah Kanaan. Saudara, Kaleb dan Yosua
memiliki rasa percaya diri, ya, untuk mengalahkan orang-orang raksasa, orang-orang kuat, musuh-musuhnya, saudaraku, di tanah Kanaan. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dia terlalu yakin. Dia terlalu yakin bahwa dia dapat mengalahkan semua musuh-musuhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga lihat dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pada waktu itu Yosua menggantikan Musa. Ya, untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Saudara, Yosua bukan berarti gak takut, khawatir menghadapi keadaan yang demikian. Membawa bangsa Israel itu tidak gampang, saudara. Ya, saudara, harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Harus menyeberang sungai Yordan, harus meruntuhkan tembok Yeriko, saudara. Lalu mengalahkan musuh-musuh, ya, harus berperang melawan musuh-musuhnya, saudara. Tetapi Yosua pada waktu itu terlalu yakin bahwa Tuhan itu menyertai Yosua dan bangsa Israel. Dan dengan keyakinannya kepada Tuhan, saudara, Yosua akhirnya sampai ke tanah perjanjian, menyeberang sungai Yordan, meruntuhkan tembok Yeriko, bahkan mengalahkan musuh-musuhnya, saudara. Lalu saudara, kalau kita lihat juga orang-orang yang percaya diri, ya, dalam Hakim-Hakim 7, saudara, di sana kita lihat seorang Gideon dengan pasukan 300 orang melawan 132 sampai 135 ribu pasukan orang Midian, Bapak Ibu Saudara. Saudara, dengan jumlah 300, ya, 300 pasukan yang ada yang ikut berperang bersama Gideon. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Gideon menang. Karena Gideon yakin, ya, Gideon yakin ada kuasa Tuhan, ada Tuhan dalam kehidupan Gideon. 300 dapat mengalahkan 132 sampai 135 ribu pasukan Midian, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kita harus percaya diri, yakin bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita dan Dia memberikan perlindungan terhadap kita. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu Saudara kita mendapatkan perlindungan Tuhan? Kita baca dalam ayat yang ke-14 berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang bahwa hidup kita itu terus nempel dengan Tuhan, tidak pernah lepas dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada ketertarikan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saudara sedang mengikuti ibadah online. Saya tidak tahu berapa jumlah yang mengikuti ibadah online saat ini, saudara. Tapi mari kita akan membangun hati yang melekat kepada Tuhan. Tapi mari kita, saudaraku, bangun ketertarikan kita kepada Tuhan. Miliki hasrat untuk terus mencari Tuhan. Saudara, dorong hati kita untuk terus melekat dengan Tuhan. Saudara, jangan karena kita didorong oleh worship leader, jangan kita didorong oleh siapapun, tapi mari kita, saudaraku, membangun diri kita, hati kita, mendorong hati kita untuk melekat dengan Tuhan, tertarik terus dengan Tuhan, saudara. Maka kita percaya, dan saya percaya ada perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang ketiga, ayat 15 berkata begini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Saudara, memiliki hati yang terus berseru kepada Tuhan.
Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Berbicara tentang permohonan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara permohonan kita kepada Tuhan. Berbicara tentang kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada manusia, ya mungkin manusia bisa saja memberikan solusi, tetapi sifatnya hanya sementara. Ketika kita menyampaikan permohonan kita, ya, persoalan kita kepada orang lain, belum tentu orang lain itu bisa menjaga, saudara. Ya, tetapi ketika kita mencurahkan isi hati kita, ketika kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, yang tahu adalah saudara dan Tuhan, dan kita percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan setiap doa kita sia-sia. Tetapi kita percaya setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jawaban yang pasti buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Hanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Keamanan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami seluruh anak-anak-Mu bersama-sama mendengar firman-Mu. Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada tempat yang aman. Di dalam dunia ini tidak ada tempat untuk kami berlindung, hanya kecuali kepada Tuhan. Terima kasih karena itu buat kami Tuhan, terus yakin percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan ajar kami untuk kami terus melekat, untuk kami terus tertarik, untuk terus kami mendorong Tuhan hati kami untuk kami mencari Tuhan. Dan Tuhan terus ajar kami untuk berseru, menyampaikan permohonan kami kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Ketika kami menyampaikan setiap masalah kami, permohonan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, mungkin sesaat mereka bisa menolong. Mungkin saja Tuhan mereka membiarkan apa yang sudah kami sampaikan kepada mereka. Tapi kami tetap percaya ketika kami menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya perlindungan-Mu atas kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama saat ini saudara untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Saya minta Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama mengingat kematian Kristus di atas kayu salib. Dia mati buat kita, bahkan saudara, dia hidup kembali buat kita. Dia sudah memberikan pengampunan dan menebus setiap dosa-dosa kita. Dan kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur karena segala rahmat-Nya yang selalu diberikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus, masuk di dalam persekutuan bersama tubuh dan darah Kristus. Kora makatara nama shikarala bakatara ya sikarala marabaya ramash. Kora la bakatara nama shikarala bakarara ya sikarala bakabatara la maramash. Kora tarara la bakarara ya sikarala marabarabashi. Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya mengingat kematian Kristus di atas kayu salib. Kita tidak hanya menikmati kasih Tuhan saja, tapi lebih daripada itu, saudara, ketika saudara percaya, ketika saudara makan roti sebagai lambang daripada tubuh Kristus dan air anggur sebagai lambang daripada darah Kristus, ketika saudara minum dan saudara percaya, saudara yang sakit akan disembuhkan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Mari kita angkat roti ini ke atas melewati kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bapak ibu saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan percaya. Mari kita angkat cawan ini ke atas melewati kepala kita, Bapak ibu saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan, lalu kita akan minum bersama-sama dengan percaya. Demikian cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Dan kita percaya Bapak ibu saudara, ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak ibu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Amin dalam nama Tuhan Yesus. Minum bersama-sama dengan percaya, saudara. Terima kasih Tuhan. Bapak ibu saudara yang sakit, angkat kedua tanganmu pagi saat ini di hadapan Tuhan, dan percayalah, oleh bilur-bilur yang kau sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Oleh bilur-bilur yang kau sembuh dalam nama Yesus, engkau dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau baik. Mari katakan kepada Tuhan, terima kasih engkau baik Tuhan. Terima kasih engkau baik, engkau baik. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih atas penebusan dosa yang kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh anak-anak umat-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, umat-Mu Tuhan yang saat ini bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan dan mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah. Bapak ibu saudara terkasih dalam Tuhan, terima berkat Tuhan, terima dalam nama Yesus. Tuhan akan menjadikan kau kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun, terus mengalami masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan janji-janji Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang menghadapi persoalan diberikan kekuatan, diberikan kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau luar biasa. Yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan penghiburan, Tuhan kami percaya Roh Kudus memberikan penghiburan buat mereka semua. Tuhan kami percaya, Tuhan Engkau akan memakai setiap kami, khususnya anak-anak-Mu Tuhan, jemaat GPI Sukacita Pemulihan. Berkati, pakai mereka Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu, Gembala Sidang Bapak Pendeta Sonarso, memberkati dengan berkat-berkat-Mu dan seluruh pengurus gereja yang ada. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah saat ini. Kami percaya Tuhan terus memberkati kami, dan kami percaya terus Tuhan akan selalu menuntun dan memimpin dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi berkat damai berlimpah-limpah, dan terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dan penyertaan daripada Roh Kudus, memberkati kita semua mulai hari ini, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan dan cinta Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Amin.